Kita berdoa, kami sangat bersyukur untuk kesempatan diberkati ini. Kami siap dengar firman-Mu ya Bapa. Karena itu mari Tuhan tolong kami dengan beri kami hikmat dan kekuatan-Mu. Dan pada hari ini Tuhan kami ada di tempat ini. Karena itu Tuhan singkapkan rahasia dan kebenaran-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Salam. Semua diberkati Tuhan, amin. Ya. Hari ini hari yang terakhir ya, kita jumpa di tahun 2023. Dan kita akan masuk pada momen Natal, dan beberapa bagian dari hal Natal sudah dikerjakan oleh orang-orang tertentu, bahkan persekutuan doa tertentu juga sudah melakukan Natal. Gereja-gereja tertentu juga sudah merayakan Natal. Karena itu kasih Tuhan, kita tidak melewati begitu saja di kesempatan ini, maka saya akan bicara juga bagian itu. Tapi lebih khusus kita akan bicara satu hal tentang Matius pasal 1. Kita lihat satu keluarga Maria dan Yusuf atau Yusuf dengan Maria. Pada Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23 saja. Kita lihat di situ kelahiran Yesus Kristus ayat 18 pada Matius pasal 1 sampai 23 bacaan kita. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Terima kasih, demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian mendengarkannya dan yang melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita terbilang orang-orang yang berbahagia. Salam. Kekasih Tuhan, kita sudah cukup lama dari awal Januari bahkan sampai dengan pertengahan Desember ini. Kekasih Tuhan, kita ada dalam sebuah pelayanan demi pelayanan. Tidak terlepas pelayanan baik di persekutuan doa, di gereja, bahkan dalam sebuah rumah tangga atau keluarga kita. Bicara tentang polemik masalah dalam rumah tangga, itu terjadi pula pada sebuah keluarga yang kita kenal, keluarga Yusuf dan Maria. Pada suatu waktu di mana Roh Kudus tampil dan menyatakan diri dan menyampaikan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung, dan pada waktu itu mengandunglah Maria oleh karena Roh Kudus. Satu waktu itu pun Yusuf tahu keadaan itu dan Yusuf berinisiatif untuk menceraikan Maria. Dalam kondisi inilah tampillah Allah melalui malaikatnya dalam mimpi Yusuf dan berkata untuk tetap mengambil Maria sebagai istri. Ada satu kalimat yang luar biasa pada ayat yang ke-23, bunyinya demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Maka tema khotbah kita sore ini adalah Immanuel.
Sekali lagi, tema khotbah kita pada hari ini adalah Immanuel, atau Allah yang menyertai kita. Amin, ku kasih Tuhan. Maka kalau kita belajar pada bagian ini, pada tema khotbah kita hari ini, maka kita akan berpikir sedemikian rupa. Masalah tentu ada, tantangan tentu ada, sakit penyakit tentu ada, kekurangan ada di sana, duka cita kita alami di sana. Sejumlah tantangan demi tantangan dari awal tahun sampai dengan akhir tahun ini. Kalau sampai pada hari ini kita masih bertahan, kita masih ada, kita masih diberi kesempatan daripada Tuhan. Bukankah ini yang disebut dengan Immanuel? Amin, kasih Tuhan. Karena itu kekasih Tuhan, kita akan lihat beberapa makna daripada Immanuel seturut dengan pelayanan kita yang akan kita jedah sementara, dan kita akan lanjutkan pada tahun yang akan datang. Amin, kasih Tuhan. Maka tema khotbah kita hari ini adalah Immanuel. Pada dasarnya penyertaan Allah itu tidak pernah terbatas dalam kondisi apapun. Maka saya memberikan dia tema Immanuel. Kalau begitu, arti Immanuel dalam hidup kita itu apa? Arti Immanuel di dalam hidup kita. Yang saya pahami seperti ini kekasih Tuhan, arti Immanuel atau Allah yang menyertai pada kehidupan kita, yang pertama adalah Allah menyertai kita dalam segala kondisi. Kenapa saya bilang begitu kekasih Tuhan? Lihat keluarga Yusuf dan Maria. Ada kondisi yang tidak mengenakan. Ada satu keadaan yang tidak mengenakan. Tapi Immanuel tetap ada pada kondisi apapun. Dalam keluarga, rumah tangga kita, bahkan dalam persekutuan yang sementara kita jalani. Dia Immanuel. Tidak pernah mengenal kondisi. Apapun kondisi, dia tetap Immanuel. Amin, kasih Tuhan. Wow. Di awal kehidupan Yusuf dan Maria sudah ada sebuah persoalan. Ketika menjelang Maria akan melahirkan, apa yang terjadi kekasih Tuhan? Mereka harus berpindah tempat lagi karena harus ada sensus waktu itu. Dan tiba Maria untuk melahirkan. Apa yang terjadi? Mereka pergi ke sebuah penginapan, dan penginapan itu menolak mereka. Dan Yesus tetap dilahirkan, sekalipun itu harus di kandang dan dibaringkan di palungan. Ini kan sebuah kondisi. Kalau ini sebuah rumah tangga yang baru dengan kondisi macam begini, paling tidak itu kalau itu perempuan son takut Tuhan, dia bilang, betau sampai son kawin di lu model begini, karena masalah dalam rumah tangga. Buktinya bahwa Yusuf sudah punya inisiatif untuk menceraikan istrinya. Ini satu kondisi kekasih Tuhan yang tidak biasa. Satu pergumulan yang cukup berat bagi seorang Yusuf karena kondisi itu. Dan Maria juga harus belajar menerima sebuah kenyataan karena pilihan Tuhan atas dirinya. Tidak bisa maju, apalagi mundur, semuanya punya persoalan. Tapi bagi Maria ini sebuah anugerah yang hebat. Maka dia bilang, "Jadilah padaku menurut kehendakmu." Ini hebat, karena dia adalah seorang hamba Tuhan. Yusuf dengan bijaksana juga menerima apa yang Tuhan katakan lewat mimpinya. Maka ini saya mau bilang, yang pertama, kalau pernyataan ini diberikan Allah kepada Yusuf dalam mimpinya, pada ayat yang kita baca tadi, berkata begini, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, Allah yang menyertai." Wow. Saya terlalu sangat yakin Yusuf terlalu memahami Allah punya kehidupan bagi dirinya. Dia begitu memahami maksud Allah pada kehidupan dia. Sedangkan dia tahu bahwa ada sejumlah resiko di depan dia. Namun bagi Yusuf, bagi Maria tetap berlangsung, tetap berjalan kondisinya. Maka saya mengambil sebuah kesimpulan.
bahwa arti Immanuel dalam kehidupan kita yang pertama adalah Allah yang menyertai dalam segala kondisi hidup kita. Karena itu jangan pernah takut apabila kita menghadapi berbagai persoalan dalam keluarga, rumah tangga, dan persekutuan kita. Dengar baik-baik, apapun itu kondisi, seperti yang dialami Yusuf dan Maria, mereka punya keyakinan Allah tetap menyertai. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi Allah menyertai dalam segala kondisi. Yang berikut lagi, Immanuel itu bicara tentang Allah yang bekerja dalam segala kondisi. Pertama, Allah menyertai dalam segala kondisi. Yang kedua, Allah bekerja dalam segala kondisi. Ada beda di situ kayak kasih Tuhan ya. Ada satu kata kunci yang saya pakai pertama adalah Allah yang menyertai. Perhatikan kata menyertainya. Allah yang menyertai dalam segala kondisi hidup mereka. Yang kedua, Immanuel akan juga bicara tentang Allah yang bekerja di seluruh atau keadaan atau kondisi daripada kita semua. Dia menyertai segala keadaan kita dan dia juga bekerja pada segala kondisi kita. Kenapa? Bagi Yusuf, wah ini tidak bisa. Bagi Maria, wow ini luar biasa. Tapi kekasih Tuhan, coba kita baca rentetan Natal itu. Tidak mudah. Setelah Yesus dilahirkan, apa yang terjadi? Bukankah Herodes mau memburu dia? Hendak membunuhnya. Bukankah ini sebuah kondisi yang sangat luar biasa? Tapi apakah Allah berhenti bekerja? Tidak. Allah tidak pernah kehabisan cara untuk menolong mereka. Ini yang saya bilang tadi. Mungkin kita hanya pahami Allah yang menyertai, sebatas yang menyertai. Tapi kita lupa bahwa Allah Immanuel adalah Allah yang bekerja juga dalam segala kondisi kehidupan kita. Pada kondisi kita senang, dia Allah sementara bekerja bagi kita. Pada kondisi kita duka cita, dia sementara bekerja bagi kita. Dalam segala kondisi, dia Allah yang menyertai. Mari kita lihat sedikit tentang kehidupan seorang bernama Yusuf. Dia tampil dan lahir dalam sebuah keluarga yang saya anggap cukup harmonis. Tapi suatu waktu akhirnya karena iri hati dengki dalam keluarga itu, dia harus dijual oleh keluarganya. Pertanyaannya, Allah yang menyertai itu di mana? Mestinya Allah mencegahnya, tapi ternyata Allah mengizinkan hal itu terjadi. Dia dilempar dalam sumur, dijual, menjadi budak. Dia ada di Mesir. Dia juga bekerja kepada istri Potifar, pada Potifar, dan bahkan ketika dia digoda oleh istri Potifar, pertanyaannya, Allah di mana ketika dia dipenjarakan? Hidupnya sampai hampir dilupakan. Tapi dengar baik-baik, Allah tetap bekerja sekalipun lupa, orang melupakan Yusuf ada di mana. Amin, ku kasih Tuhan. Dalam semua kondisi ternyata benar. Pada akhirnya Yusuf berkata begini ketika saudara-saudaranya datang mengadukan hal mereka kepada Yusuf, bahwa Bapa kita telah meninggal, maka ampunilah kami. Maka dalam keadaan itu Yusuf berkata, engkau mereka-reka yang jahat bagiku, tapi Allah mereka-reka yang baik bagiku untuk menyelamatkan semua bangsa yang besar. Pertanyaannya, selama masalah yang dia hadapi, dari lubang sumur, dijual jadi budak, kemudian difitnah masuk penjara, dan diangkat menjadi seorang pembesar. Perhatikan masa-masa kelamnya. Kita pasti akan bilang, wow, ini masa kelam nih, Tuhan di mana? Tapi dengar baik-baik, Allah tetap bekerja di segala kondisi hidup Yusuf. Amin, kasih Tuhan ya. Itu Yusuf di perjanjian lama. Kemudian Yusuf yang di perjanjian baru, sebuah keluarga yang baru memulai dan mengalami sebuah keguncangan dalam keluarga mereka. Yusuf pernah mengambil sebuah inisiatif, tapi Allah yang menyertai itu, menyatakan kuasanya dalam segala kondisi. Karena itu saya mau bilang, apapun kondisi hidupmu hari ini, suka duka, mari tetap bertahan. Karena dia yang menyertai, belum pernah berhenti bekerja. Mungkin kita hampir-hampir berhenti berharap,
tapi dia belum pernah berhenti bekerja untuk kita. Maka saya memberikan sebuah kesimpulan bahwa Immanuel yang pertama adalah Allah yang menyertai kita dalam segala kondisi yang kita hadapi. Yang kedua, Immanuel juga itu adalah Allah yang bekerja dalam segala kondisi. Bahkan yang ketiga, Immanuel juga itu adalah Allah yang tidak meninggalkan kita dalam segala kondisi. Menyertai, bekerja, dan tidak pernah meninggalkan kita dalam segala kondisi. Bayangkan saja ketika Yusuf menimbang-nimbang dalam hatinya, kalau Allah tidak berperan dalam hatinya, kalau Allah tidak ada pada hidupnya, Allah coba meninggalkan dia, maka dia tidak akan pernah mengambil sebuah kebijakan atau keputusan yang bijaksana. Pada kondisi dia galau, dalam kondisi dia mau mengambil sebuah keputusan, Allah ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan dia, maka Yusuf mampu mengambil sebuah keputusan yang bijaksana. Sehingga saya mengambil sebuah keputusan, pernyataan bahwa Immanuel adalah Allah yang menyertai dalam hal ini, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dalam segala kondisi. Wow, itu kondisi berat ya, kekasih Tuhan. Bagi Yusuf untuk mengambil sebuah keputusan itu kondisi berat. Dalam kondisi terberat, Alkitab tidak menceritakan dia bercerita dengan orang tertentu, tidak. Karena keputusan yang dia ambil itu berhubungan dengan hidupnya sendiri. Dan juga berhubungan dengan apa yang Allah mau kerjakan dalam dia punya hidup. Maka kasih Tuhan, 3 hal ini menjadi sebuah perenungan kita yang dahsyat untuk tahun yang akan kita tinggalkan ini. Maka kita jangan pernah, kita boleh saja tinggalkan tahun ini, tapi jangan pernah meninggalkan harapan kita bersama dengan Tuhan. Alasannya dia Allah Immanuel. Amin, kasih Tuhan. Karena itu kasih Tuhan, mari lebih jelas dalam kehidupan kita. Apakah dia hanya sebatas pada kehidupan Yusuf masa itu dan tidak terjadi pada masa sekarang ini? Tidak. Dia masih bekerja sampai hari ini. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Dan hari-hari ini, orang-orang yang seperti kita hari ini, yang sementara mengasihi Tuhan, Tuhan pasti menyertai kehidupan kita. Amin, kasih Tuhan. Ini sebuah hal yang sangat luar biasa. Allah tidak pernah meninggalkan Yusuf dan Maria. Pada kondisi terberat mereka, ketika Yesus lahir dan mereka harus menyingkir lagi ke Mesir dan sebagainya, itu kondisi berat. Tapi sekali lagi saya mau bilang, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Amin, ku kasih Tuhan. Coba kita berefleksi, Bapak Ibu, orang-orang muda, pernahkah sekali saja Allah meninggalkan kita selama tahun 2023 ini? Tidak pernah. Karena itu kita akan masuk pada tahun 2024 nanti. Percayalah, dia Tuhan yang hebat. Tuhan yang hari ini bersama dengan kita dan yang hari kemarin juga bersama dengan kita. Dia Tuhan juga yang akan menghantar kita pada hari yang akan datang. Kekasih Tuhan, ada hal lain. Kita coba lihat Markus 16 ayat yang ke-17. Kita lihat dulu ayat firman Tuhan ini. Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Maka Immanuel bukan hanya sebatas pada soal hitung hari-hari dalam rumah tangga, tapi bagi seorang pelayan Tuhan, dia tetap Immanuel. Dengan tanda dan mujizat selalu menyertai kita penghidup. Amin, kau kasih Tuhan. Jadi mujizat yang sudah kita alami sepanjang tahun ini, mujizat yang sama pun bahkan lebih lagi di depan kita. Karena itu, kata yang saya acu di situ adalah kata menyertai. Yang menjadi alasan di situ adalah tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya.
Bukan orang-orang yang berpengalaman, bukan, tapi orang-orang yang percaya. Amin, ku kasih Tuhan. Ya. Kalau tanya berpengalaman, orang persekutuan doa berpengalaman. Tapi kalau tinjau apakah mereka percaya, saya juga masih ragu. Kalau pengalaman iya, tapi masalah percaya ini agak berat ini. Soalnya banyak yang memberi pernyataan ketika kita pulang rumah, kita pun ragu-ragu, kita pun khawatir. Minimal kita pun suami bilang begini, beheran nih bosong nih, tiap hari pelayanan berdoa, tapi bosong pun khawatir ini. Apalagi mau masuk tanggal 25 ini, khawatir terus. Amin, kau kasih Tuhan. Ini semula bulan-bulan khawatir ini. Amin, kau. Ini bulan-bulan khawatir. Semua ibu-ibu mulai lirik. Lihat siapa ini semula bicara tentang pohon Natal. Lihat bicara tentang lampu. Bicara tentang minyak tanah yang mulai sukar. Pertanyaannya, kita ini sementara merayakan Allah atau Tuhan yang menyertai. Toh kita sementara merayakan Allah yang menyertai, tapi kok kita pun hidup ini ada dalam keadaan yang sangat buruk sekali. Kita ada dalam satu kekhawatiran seolah-olah Tuhan yang menyertai itu hanya batas di bulan November sah, masuk Desember ke bab 2 sudah ada. Karena kita sudah kewalahan di bulan Desember. Jadi seolah-olah Allah yang menyertai itu hanya batas di bulan November. Ke bulan Desember ini melelahkan sekali. Amin, kok ibu-ibu? Iya, saya khotbah beberapa hari lalu tentang palungan. Ketika malaikat Tuhan bilang kepada gembala-gembala, pergi dan lihat Yesus, dan inilah tandanya. Akan melihat seorang bayi dibungkus dengan lampu dan dibarungkan dalam palungan. Mari kita lihat di sini. Tandanya adalah palungan. Saya berpikir keras kenapa harus tandanya adalah palungan. Maka saya membuat sebuah khotbah itu tentang makna palungan. Makna palungan yang pertama adalah begini. Siap atau tidak siap, Yesus pasti datang. Dengar baik-baik. Siap atau tidak siap, Yesus pasti datang. Palungan juga memberi makna yang kedua adalah bicara tentang penolakan yang dikerjakan manusia. Bukankah Yusuf dan Maria dalam keadaan ingin mencari sebuah penginapan, tapi mereka tidak mendapatkan penginapan. Mereka tertolak dari penginapan. Maka palungan menjadi saksi kenapa mereka harus ada di palungan. Karena apa? Karena penolakan. Palungan juga bicara tentang kesederhanaan. Maka tidak perlu meramaikan Natal ini secara berlebihan. Cukup dengan sebuah kesederhanaan. Kesederhanaan itu bukan berarti tanpa baju baru. Tapi memang kalau ada yang baru, kenapa tidak? Nah, kalau memang kita pun keadaan hanya bisa yang lama, tidak jadi persoalan. Amin, ku kasih Tuhan. Jangan kita tumpuk kooperasi di tahun ini, di awal bulan. Dan kita cicil rame-rame nanti di Januari, jangan. Itu palungan. Ternyata bahwa di palungan itu sendiri telah menghentar para gembala untuk memuji Allah. Karena sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika saya melihat, ini luar biasa ini. Ketiadaan fasilitas. Allah tidak datang karena ada sebuah fasilitas. Dalam ketiadaan fasilitas, Allah tetap menyatakan kuasanya. Buktinya, fasilitas yang mungkin cukup baik untuk Maria dan Yusuf adalah penginapan. Tapi ketidak tersedianya fasilitas, palungan menjadi fasilitas mereka. Apakah hanya karena tidak ada fasilitas, Yesus tertunda untuk tidak ada? Minta maaf. Apakah hanya karena baju baru, ketiadaan fasilitas kita tidak bisa buat hidup ini lebih ceria, menikmati Natal ini? Keliru kita. Mari kita menikmati bagian ini.
Maka kekasih Tuhan, Allah yang menyertai tidak terbatas pada seperti yang saya katakan tadi, bahwa hanya menyertai dalam segala kondisi, hanya Allah menyertai bekerja dalam segala kondisi. Allah tidak meninggalkan kita dalam segala kondisi. Bahkan Allah menyertai kita dalam sejumlah pelayanan kita dengan tanda dan mujizat yang heran. Kita lihat yang paling terakhir. Matius 28 ayat 20. Kata kunci di situ ada kata menyertai. Sehingga dia searah dengan kata Allah yang menyertai. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman. Wow. Dia menyertai bukan main-main kekasih Tuhan sampai akhir zaman. Artinya mau bilang begini kekasih Tuhan, kita sampai tutup mata pun dia masih menyertai. Bahkan kita tidak ada pun dia tetap menyertai. Daud pernah bilang dalam tulisannya Mazmur 23. Dia bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gada dan tongkatmu itulah menghibur aku. Lembah kekelaman itu jurang maut, itu lembah kematian di sana. Tapi Daud punya keyakinan penyertaan Allah tidak terbatas sampai jurang maut sekalipun. Allah yang menyertai itu tidak terbatas. Dia ada di sana. Daud mengimani sampai sejauh itu. Bahkan ayat terakhir dalam tulisan itu bahwa aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wow. Maka Daud memahami penyertaan Tuhan yang tak terbatas itu. Dan Yesus datang mengulanginya lagi dengan memberi sebuah peneguhan. Tanda-tanda ini akan menyertai engkau. Bahkan juga pada ayat yang kita baca ini, bahwa aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Sampai kepada akhir zaman. Wow. Jadi mau hitung-hitung kita waktu seperti apapun, Allah sementara melakukannya yang luar biasa bagi kita pun hidup. Karena itu mari kita tetap bersyukur. Saya ingat saya pernah khotbah di sini ketika saya buka kembali itu YouTube, kebetulan masih ada rekaman-rekaman yang dibuat di ini PD. Saya ingat satu khotbah yang saya sempat khotbahkan itu tentang berkat dari awal sampai akhir tahun. Wow. Berkat dari awal sampai akhir tahun. Makanya kekasih Tuhan, saya pergumulan karena ini dalam momen Natal tapi tidak dibuat Natal. Tapi kita juga hati lebih menggebu-gebu Natal, tapi kita juga menutup persekutuan doa di hari ini, gitu. Jeda untuk sementara waktu. Maka saya mengambil sebuah kesimpulan tentang Immanuel ini, Allah yang menyertai. Kenapa kekasih Tuhan? Sehingga ketika kita kembali ke rumah untuk mempersiapkan diri, menyongsong Natal di depan kita, sambil kita percaya Allah tetap menyertai kita dalam segala keadaan. Amin untuk firman Tuhan.